Dewan Guru Penggerak Angkatan 8 Kota Binjai. Hari ini pendampingan individu 6 bersama Ibu pengajar praktik saya, Ibu Larmi, akan mengadakan diskusi pemetaan aset di sekolah saya SMP Negeri 4 Binjai. Oke Bu, jadi di pendampingan individu kali ini saya ingin wawancara mengenai diskusi pemetaan aset yang sudah Ibu lakukan. Jadi yang pertama ingin saya tanyakan adalah aktor yang terlibat dalam proses pemetaan aset ini siapa saja Bu? Ya Bu, terima kasih Bu. Aktor yang terlibat dalam proses pemetaan aset yang pasti pertama itu Bapak Kepala Sekolah, Bapak Indri, kemudian Ibu Bapak Kepala Sekolah ini bertugas itu untuk bertanggung jawab ya Bu, ya, untuk pengelolaan dan juga keputusan terkait untuk aset sekolah kita. Kemudian itu yang pasti guru, seluruh guru yang ada di SMP Negeri 4 dan juga para staf akademis, di mana fungsinya itu untuk bertanggung jawab Ibu, untuk bertanggung jawab dalam istilahnya terlibat lah Bu ya dalam identifikasi kebutuhan aset pendidikan tersebut. Kemudian para karyawan administratif yaitu orang TU, di mana untuk mencatat inventaris dan juga catatan-catatan ada aset-aset yang ada di sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu para bendahara dan juga tim keuangan, di mana bendahara itu bertanggung jawab untuk manajemen keuangannya serta alokasi dana untuk aset sekolah. Yang terakhir yaitu para tenaga teknologi IT kita itu teknologi informasi, yaitu kita kan banyak melibatkan seperti teknologi untuk komputer di ruangan lab kita Bu, kemudian jaringan dan perangkat lunak lainnya. Seperti itu Bu. Iya, jadi itu tadi aktor-aktornya ya. Jadi kemudian Bu, bagaimana proses yang Ibu laksanakan sehingga mampu untuk menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah Ibu? Baik, terima kasih Bu. Untuk mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah, yaitu saya pertama melakukan survei atau inventarisasi untuk mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah kami SMP Negeri 4 itu Bu. Baik aset fisik gedung, ya kan Bu, kemudian ruang kelas dan juga perangkat teknologi yang ada di sekolah. Kemudian saya menganalisa semua data historis, baik itu laporan keuangan, catatan inventaris untuk memenuhi aset yang telah dimiliki sebelumnya Ibu. Kemudian saya juga berkonsultasi dengan para staf sekolah, saya juga berbicara dengan Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru, staf administrasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan terkait sumber daya aset yang ada di sekolah. Kemudian saya mengadakan pertemuan wawancara dengan anggota staf untuk memberikan masukan-masukan ide-ide ya Bu ya tentang kebutuhan sumber daya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami semua di sini. Begitu ya Bu prosesnya ya. Ya. Kemudian dalam pemetaan aset tersebut Bu, ada nggak kira-kira Ibu menemukan kendala atau tantangan pada saat mengidentifikasinya? Iya, terima kasih. Yang pasti ada ya Bu ya kendala pada proses identifikasi tidak berjalan semulus yang harapan saya, tidak semulus, tapi kendala yang kita hadapi yaitu seperti anggaran tadi Bu, keterbatasan anggaran itu kadang-kadang membuat kita sulit untuk memenuhi kebutuhan sumber daya itu secara optimal. Dan jadi cara mengatasinya saya Bu, mencarilah sumber daya alternatif, istilahnya mencari kemitraan seperti beasiswa untuk mendapat dukungan finansial dari pemerintah. Berarti itu cara mengatasi dari kendala yang ada ya. Nah kemudian Bu, bagaimana perasaan Ibu ketika sudah berhasil mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah Ibu? Baik Bu, yang pastinya sangat puas ya Bu ya, sangat memuaskan karena saya sudah dapat mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Dengan saya mengidentifikasi berarti saya dapat membantu untuk pengelolaan sumber daya itu secara lebih efektif Bu, tapi juga itu memberikan dasar yang kuat untuk mendukung keberhasilan pendidikan di SMP Negeri 4 ini. Kemudian
pencapaian saya dalam identifikasi juga bisa membangun kepercayaan diri pada kepemimpinan sekolah, kepala sekolah kami tentunya Bu ya. Kami memberikan dampak positif langsung untuk para siswa dan juga seluruh warga sekolah tentunya. Terus Bu, ini saya mau tanyakan selanjutnya adalah ketika Ibu menentukan sumber daya sekolah tersebut, apa yang menjadi pertimbangannya? Baik Bu, yang jadi pertimbangan yang pasti kebutuhan pendidikan tersebut, di mana saya memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan itu mendukung Bu, terutama bagaimana tujuan akademis sekolah, kemudian bagaimana kondisi fasilitas, di mana saya harus bersama rekan-rekan guru lainnya harus memastikan bahwa kondisi fisik fasilitas sekolah itu sangat nyaman untuk seluruh warga sekolah. Kemudian teknologi, ya karena zaman sekarang ya kita selalu berdampingan dengan teknologi, jadi teknologi pun harus harus kita miliki sebagai sumber daya di sekolah, karena itu merupakan peningkatan untuk bagaimana kami guru-guru itu meningkatkan cara metode pembelajaran yang kami sampaikan nanti ke siswa. Kemudian kami juga Bu mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya dan memilih solusi untuk memberikan manfaat jangka panjang. Jadi itu Bu banyak yang kami pertimbangkan gitu Bu. Bagaimana juga keuangan ya kan Bu, keuangan bagaimana anggaran sekolah tadi itu kami sesuaikan dengan alokasi sumber daya dengan ketersediaan keuangan yang ada, itu pasti yang Karena itu yang jadi pemurahnya juga ya. Iya, betul sekali. Iya. Jadi setelah Ibu mendapatkan sumber daya sekolah tadi, kira-kira ada nggak hal lain yang belum Ibu masukkan ke dalam sumber daya sekolah ini selain dari yang udah Ibu temukan? Yang belum saya masukkan tuh pastinya sudah tidak ada ya Bu ya, karena saya sudah masuk semua, karena kemitraan dengan berbagai komunitas di luar sana juga saya sudah ini gitu. Jadi sebagai sumber daya manusia, bantuan profesional juga udah. Jadi untuk pemanfaatan lingkungan sekitar juga sudah kami lengkapi lah semua untuk anak saya di sekolah. Jadi kami maksimalkan seluruh yang ada di sekolah ini sebagai sumber daya yang bisa kami manfaatkan. Jadi dari luar juga apabila ada keuangan yang cukup, kami juga bisa kami gabungkan bersama untuk mitra komunitas itu dimasukkan semuanya. Alhamdulillah berarti sudah semuanya. Baik, mungkin itu diskusi kita atau wawancara saya mengenai pemetaan aset. Semoga sumber daya yang ada di sekolah ini dengan pemetaan seperti ini jadinya lebih maju lagi di SMP dan ini ya. Terima kasih Bu. Ya demikianlah wawancara untuk pemetaan aset di SMP Negeri 4 Binjai dengan CGB saya Marina Pasaribu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kegiatan pendampingan individu ke-6. Kali ini saya akan mewawancarai aktor yang terlibat dalam diskusi pemetaan aset yang dilakukan oleh CGB saya Marlina Pasaribu, SMP Negeri 4 Binjai. Dan kali ini aktornya adalah dengan Bapak siapa Pak? Rezeki Jamsi Munte, guru SMP Negeri 4 Binjai sebagai sarana prasarana. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Bapak yang saya tanyakan, bagaimana proses Bapak dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah Pak? Baik Bu, terima kasih. Jadi yang pertama dulu saya lakukan adalah pengumpulan data. Nah, terus saya melakukan survei di sekolah itu untuk melihat tentang gedung sekolah, begitu juga dengan ruang-ruang kelas, begitu juga dengan alat-alat laboratorium, baik dia komputernya, dan itu dulu harus saya survei dulu terlebih dahulu. Baru yang kedua itu mengenai tentang menganalisis data. Itu menganalisis data itu harus bekerjasama dengan pihak bendahara sekolah supaya mengetahui tentang laporan-laporan keuangan. Terus yang ketiga itu kolaborasi dengan pihak keuangan di sekolah, termasuk tadi bendahara, termasuk juga guru, supaya laporan-laporan tadi lebih akurat
apa kira-kira data yang perlu ada di sekolah itu yang saya catat. Begitu Pak. Iya. Nah, jadi Pak, kira-kira dari proses tersebut ada nggak Pak kendala atau tantangan yang Bapak hadapi untuk melakukan identifikasi sumber daya sekolah itu? Dan kalau memang ada, bagaimana cara Bapak untuk mengatasinya? Ada Bu, termasuk keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran itu salah satu yang kendala, karena dalam sekolah itu ya membutuhkan fasilitas yang begitu banyak, sementara anggaran begitu terbatas. Itu dia Bu. Jadi untuk mengatasinya ya salah kami lakukan kerjasama dengan pihak lembaga yang lain, termasuk lagi tentang pendanaan tentang beasiswa untuk anak-anak yang ada di sekolah. Misalnya lembaga yang lain termasuk perusahaan yang bisa mendukung pendidikan yang ada di sekolah. Jadi cara mengatasinya dengan bekerja sama Iya. dengan pihak lain. Baik, Pak. Kemudian yang selanjutnya Pak, perasaan Bapak bagaimana Pak setelah berhasil untuk mengidentifikasi sumber daya dari sekolah ini Pak? Ya kalau menurut saya sangat senang sekali, sangat memuaskan lagi. Ya kalau kendala yang ada di sekolah itu bisa tercapai dengan Iya, baik. terima kasih Pak Ya, ya. ya. Kemudian Pak, ketika Bapak menemukan sumber daya sekolah itu, kira-kira pertimbangan apa sehingga Bapak memilih sumber daya sekolah itu? Pertimbangan yang saya lakukan itu dilihat dari kebutuhan sekolah di sekitar sekolah ini. Itulah saya buat pertimbangan yang saya lakukan. Apa kira-kira yang dibutuhkan di lingkungan sekolah sesuai dengan kedekatan sekolah kita di pinggiran kota Binjai. Itu adalah pertimbangan yang saya buat. Pertimbangannya Pak ya. Kemudian Pak, tadi kan Bapak bilang sudah menemukan sumber daya yang dari sekolah. Kira-kira ada nggak Pak hal lain yang bisa dijadikan sumber daya sekolah tapi belum Bapak masukkan ke sumber daya sekolah itu tadi? Sejauh ini belum ada lagi. Belum ya. Berarti masih ibaratnya apa yang udah Bapak temukan itu Bapak tuangkan sudah di situ. Iya. Baik, terima kasih ya Pak untuk waktunya. Sekian semuanya Bapak Ibu. Itu adalah wawancara dengan aktor yang terlibat dalam diskusi pemetaan aset CGP saya, Marlina Pasaribu dari SMP Negeri 4 Binjai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.